setelah Frenkie de Jong, satu pemain timnas Belanda, ikut tumbang. Sebelumnya ada kabar buruk menimpa timnas Belanda. Gelandang andalan mereka yakni Frenkie de Jong mengalami cedera dan dipastikan dicoret dari skuad Euro 2024. Dan baru-baru ini ada satu kabar buruk lagi. Gelandang mereka lainnya yakni Ten Koopmeiners juga harus menepi akibat mengalami cedera. Mereka akan melihat seberapa parah cedera yang dialami oleh Koopmeiners. Jika memang dirasa tidak memungkinkan, Koopmeiners akan dicoret dari skuad Belanda untuk Euro kali ini. Gareth Southgate siap mundur jika Inggris gagal di Euro 2024. Gareth Southgate menyebut Euro 2024 jadi petualangan terakhirnya bertahan sebagai pelatih timnas Inggris. Jika gagal juara, Southgate bakalan mundur setelah performa mengecewakan di ajang Piala Dunia 2022 dan juga Nations League. Southgate dalam tekanan hebat karena dianggap gagal memaksimalkan talenta yang ada di dalam skuadnya. Southgate sadar betul dengan tekanan yang semakin parah. Oleh karenanya Southgate siap mundur apabila Inggris tidak bisa juara di Piala Eropa kali ini. Ronaldo cetak brace, Selico das Guianas menang 3-0. Portugal meraih kemenangan 3-0 atas Republik Irlandia pada laga uji coba menjelang Piala Eropa 2024. 3 gol Portugal dicetakkan oleh Joao Felix dan juga brace dari Cristiano Ronaldo. Hasil ini menjadi modal bagi pasukan Roberto Martinez untuk mentas di Piala Eropa 2024. Portugal akan mengawali kiprah di ajang tersebut dengan melawan Republik Ceko pada tanggal 15 Juni mendatang. Indonesia turut amankan tiket Piala Asia 2027. Indonesia menang 2-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil ini membuat timnas Indonesia mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri dipastikan finish di peringkat kedua dalam grup F. Mereka meraih 10 poin atau terpaut 5 angka dari Irak yang juga lolos ke babak yang ketiga sebagai juara grup. Indonesia unggul 4 angka dari Vietnam yang berada di urutan yang ketiga. Selain membawa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, status Indonesia sebagai runner-up dari grup F juga mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Piala Asia 2027 sendiri bakal digelar di Arab Saudi. Tom Haye mencetakkan gol debutnya untuk timnas Indonesia di depan keluarganya. Laga Indonesia versus Filipina menjadi malam spesial untuk sang pemain. Satu gol disumbangkan oleh Tom Haye saat Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Bagi Tom Haye, golnya tersebut terasa spesial. Ini adalah gol debut Tom Haye di depan pendukungnya timnas sendiri. Susul Thailand, Malaysia juga tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Malaysia juga gagal melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Taiwan tak cukup membawa mereka lolos ke babak selanjutnya. Malaysia mengikuti jejak dari Thailand dan juga Vietnam yang tersisih di laga terakhir penyisian grup putaran yang kedua. Seperti dua tetangganya, mereka pun gagal lolos langsung ke Piala Asia 2027. Lazio tunjuk Marco Baroni sebagai pelatih baru. Lazio resmi menunjuk Marco Baroni sebagai pelatih baru untuk menggantikan Igor Tudor. Tudor mengundurkan diri pada beberapa hari yang lalu. Marco Baroni kabarnya menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi tambahan 1 tahun di tahun yang ketiga. Diketahui ia baru saja menyelamatkan Hellas Verona dari ancaman degradasi. Dalam 48 jam ke depan, Juventus akan perkenalkan Thiago Motta. Klub Serie A Juventus akan memberikan pengumuman penting dalam waktu yang dekat ini. Mereka akan memperkenalkan Thiago Motta sebagai manajer mereka dalam 48 jam ke depan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses perekrutan dari Motta sudah selesai dan Juventus akan memperkenalkan sang pelatih ke publik dalam beberapa jam ke depan. Diincar raksasa IPL, Benjamin Sesko pilih bertahan di RB Leipzig. Ada 3 klub Liga Inggris yang ngepet ingin mendatangkan sang striker. Mereka adalah Chelsea, Manchester United, dan juga Arsenal yang kebetulan lagi butuh striker baru di musim panas ini. Dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa ketika klub ini bakal patah hati, pasalnya sang pemain memutuskan untuk bertahan di RB Leipzig. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Sesko sudah mantap untuk menolak pinangan dari tim-tim Inggris tersebut.
yang merasa bahwa masih terlalu dini baginya untuk pindah ke klub Inggris. Ia diketahui baru saja bermain apik semusim dan ia ingin membangun konsistensinya dalam karirnya. Nicolo Barella resmi perpanjang kontrak di Inter Milan. Kabar baik datang dari Inter, jawara Serie A Italia tersebut, mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak salah satu gelandangnya yakni Nicolo Barella. Pengumuman perpanjangan kontrak Barella ini diumumkan Inter Milan melalui media sosialnya dan juga website resmi mereka. FC Internacional mengkonfirmasi bahwa Nicolo Barella telah memperbarui kontraknya dengan klub tersebut. Gelandang berusia 27 tahun itu akan tetap menjadi penggawa bagi Nerazzurri hingga 30 Juni 2029. Torino dikabarkan tertarik untuk datangkan Jesus. Media besar Italia yakni Tuttosport melaporkan bahwa Torino tertarik untuk bisa mendatangkan bek timnas Indonesia yakni Jesus. Kali ini karena El Toro hampir dipastikan akan mendapatkan pelatih Venezia yakni Paolo Vanoli. Tuttosport menyebut bahwa dia bisa menjadi pembelian pertama Vanoli sebagai pelatih baru dari Torino. Alasan mengapa Torino tertarik untuk bisa mendatangkan Jesus karena mereka akan kehilangan 2 hingga 3 pemain belakang di musim panas ini. Lazio resmi jual Alberto ke Alduhel, Liverpool dapat bagian. Lazio dikabarkan telah resmi menjual gelandang Luis Alberto ke Alduhel dengan nilai transfer mencapai 10 juta euro atau sekitar 175 miliar rupiah, dan Liverpool mendapatkan bagian 12% dari hasil penjualan sang pemain Spanyol tersebut. Gelandang asal Spanyol tersebut sebelumnya menekan kontrak baru kurang dari 1 tahun yang lalu dan akan berlangsung hingga tahun 2027. Tinggalkan Manchester United, bintang muda ini pilih pindah ke Serie A. Spekulasi masa depan dari Omari Forsan menemui titik terang. Sang pemuda memilih untuk meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan AC Monza. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Forsan sudah sepakat untuk pindah ke Italia. Ia akan bergabung dengan klub Serie A yakni AC Monza. Forsan dilaporkan mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun sehingga ia akan berkarir di Italia hingga tahun 2028. Tertarik kembali ke Premier League, Tammy Abraham akan meninggalkan AS Roma di musim panas ini dan setuju kembali ke Liga Inggris. Dengan West Ham United dikabarkan masuk dalam daftar peminat. Laga Stadion Hotspur mencatat bahwa meskipun Aston Villa masih tertarik bersama dengan Tottenham Hotspur, tim yang lebih difavoritkan untuk bisa mendatangkan Abraham adalah West Ham United. Ia dipandang sebagai pengganti yang ideal untuk Michail Antonio yang semakin menua. Menolak bolang, Sofyan Amrabat ingin dipermanenkan oleh Setan Merah. Ada kabar terbaru seputar masa depan dari Sofyan Amrabat. Sang gelandang dikabarkan tidak mau pulang ke Fiorentina dalam waktu yang dekat ini. Diketahui masa peminjaman Amrabat sendiri akan habis di Juni 2024 ini. Dan Manchester United punya klausul untuk bisa mempermanenkan sang gelandang. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Amrabat tidak mau pulang ke Fiorentina. Ia ingin segera dipermanenkan oleh Manchester United. Manchester United bakal seriusi transfer bintang AS Monaco. The Athletic menyebut bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka menuju Prancis. Mereka dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan Youssouf Fofana dari AS Monaco. Menurut laporan tersebut, Fofana sebenarnya sudah lama dipantau oleh Manchester United. Ini disebabkan sang gelandang memang tampil menonjol di AS Monaco. Kontrak Fofana di AS Monaco sendiri akan habis di tahun 2025 dan sang gelandang dikabarkan masih bisa diangkut di kisaran 30 juta euro saja. Erik ten Hag putuskan bertahan di Manchester United. Masa depan dari Erik ten Hag akhirnya menemui titik terang. Pasalnya para petinggi Manchester United telah memutuskan untuk tetap mempertahankan sang pelatih hingga musim panas setelah menyelesaikan evaluasi pada akhir musim. Kontrak ten Hag sendiri di Old Trafford berlangsung hingga Juni 2025 mendatang dan mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan, dan negosiasi akan dimulai pada waktunya untuk bisa memperpanjang masa kontraknya atau tidak.
Bayern Munchen dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Jonathan Tah. Bayern Munchen dan juga Jonathan Tah dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal terkait transfer sang pemain di musim panas ini. Sang bek tengah milik Bayer Leverkusen tersebut sudah dikaitkan dengan derotan beberapa waktu belakangan. Namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Dilaporkan bahwa Tah sudah memberitahukan keputusannya untuk bisa merapat ke Bayern Munchen pada pihak klubnya, dan sang pemain kabarnya menerima kontrak selama 5 tahun hingga tahun 2029 mendatang ketika bergabung ke Allianz Arena. Belum menyerah, Inter Milan kembali bidik Paulo Dybala. Inter Milan ikut meramaikan perburuan pemain AS Roma yakni Paulo Dybala. Nerazzurri kini menjadi tim yang konsisten mendekati pemain asal Argentina tersebut setelah 2 tahun lalu gagal. Sejauh ini belum ada kontak yang dibangun oleh pihak Inter kepada Roma terkait transfer dari Dybala tersebut. Akan tetapi dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun, jelas Gianluigi Rossi tak ingin merugi dengan menahan Dybala bersama mereka. Klub Arab Saudi tertarik datangkan Antonio Rudiger. El Chungire itu mengabarkan bahwa salah satu klub Arab Saudi yakni Al Nassr punya rencana besar yang sedang dikerjakan. Mereka dikabarkan berencana untuk bisa memberikan tawaran luar biasa kepada bek Real Madrid yakni Antonio Rudiger. Dikatakan bahwa tim pimpinan dari Cristiano Ronaldo siap menawarinya kontrak yang akan berlangsung selama 4 tahun, dan dikabarkan mereka bersedia membayar sekitar 100 juta euro kepada Real Madrid. Tikung Arsenal, Juventus langkah lagi amankan jasa servis Douglas Luiz. Juventus tinggal menunggu waktu untuk bisa merampungkan proses transfer dari gelandang Aston Villa yakni Douglas Luiz. Kesepakatan dengan sang pemain dilaporkan sudah tercapai, dan Bianconeri kini mengungguli Arsenal dalam perburuan tersebut. Menurut laporan dari Sky Sport, tim asuhan dari Unai Emery meminta Juventus untuk menyertakan 2 pemainnya, yakni Weston McKennie dan juga pemain sayap berusia 20 tahun yakni Samuel Eling Jr. Ditambah dengan biaya transfer mencapai 20 juta euro untuk Douglas Luiz. Seperti diketahui, Luiz telah menyetujui untuk bergabung dengan Juventus, sementara McKennie telah sepakat untuk pindah menuju Villa Park. Barcelona ingin boyong Kobbie Mainoo dari Manchester United. Performa apik dari Kobbie Mainoo menarik perhatian dari Barcelona, dan El Nacional mengklaim bahwa tim asal Catalunya tersebut ingin bisa mendatangkan Mainoo di musim panas ini. Hansi Flick menilai Barcelona butuh gelandang baru. Ia ingin membuat permainan dari Las Azulgrana lebih dinamis di musim depan. Itulah mengapa ia ingin mendatangkan Mainoo untuk bergabung dengan timnya. Mereka berencana untuk bisa melakukan tukar tambah dengan Manchester United karena mereka tidak punya dana yang terlalu besar untuk bisa belanja pemain. Mereka dikabarkan akan menawarkan uang sekitar 10 juta euro plus Rafinha kepada Setan Merah.